Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dahlia, NIM 0902 1181823160 dari jurusan Teknik Informatika Reguler C 2018 Universitas Sriwijaya. Di sini, saya berperan sebagai perekayasa pengetahuan. Kami membuat sistem pakar sederhana, yaitu sistem pakar untuk rekomendasi jurusan yang diperuntukkan kepada adik-adik yang masih bingung tentang jurusan apa yang akan diambil ketika akan kuliah nanti. Kami menggunakan mesin inferensi forward chaining dengan tabel inisial A dengan fakta lulusan SMA, inisial B dengan fakta tertarik mempelajari komputasi, inisial C dengan fakta jurusan asal adalah bidang bisnis dan manajemen, inisial D jurusan asal teknik bangunan dan perancangan produk, inisial E dengan fakta konsentrasi jurusan teknik bangunan, inisial F dengan fakta konsentrasi jurusan akuntansi, inisial G dengan fakta rata-rata nilai matematika, bahasa Inggris, fisika, kimia, biologi kelas 10 dan 11 lebih besar sama dengan 75. Inisial H senang belajar tentang pembukuan keuangan. Inisial I dengan fakta tertarik dengan hal-hal yang berkaitan dengan komputer. Inisial J dengan fakta tertarik dengan ilmu biologi. Inisial K tertarik dengan ilmu bisnis. Inisial L tertarik dengan konstruksi bangunan. Inisial M dengan fakta tertarik dengan teknik. Inisial N dengan fakta ingin belajar tentang kesehatan dan penyembuhan. Inisial O dengan fakta gemar berbahasa Inggris. Salah satu representasi pengetahuan yang terdapat dalam sistem pakar kami yaitu kaidah produksi atau production rule. Pada pengetahuan ini disajikan dalam aturan-aturan yang berbentuk pasangan, keadaan, dan aksi. Dengan jika keadaan terpenuhi atau terjadi, maka suatu aksi terjadi. Sebagai contoh, Rule 1. Jika lulusan SMA dan tertarik ilmu biologi, maka jurusan yang direkomendasikan yaitu bioteknologi. Rule 2. Jika lulusan SMA dan tertarik dengan bisnis, maka jurusan yang direkomendasikan yaitu manajemen. Rule 3. Jika lulusan SMA dan tertarik dengan pembukuan keuangan, maka jurusan yang direkomendasikan yaitu akuntansi. Untuk lebih jelasnya akan disampaikan oleh teman saya tentang sistem pakar sederhana yang kami buat. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya sebelumnya. Sebelum itu, perkenalkan, saya Adi Kurniawan dengan NIM 0902 118182 3168. Baiklah, rules yang pertama ialah jika lulusan SMA dan tertarik mempelajari komputasi dan rata-rata nilai MIPA kelas 10 dan 11 di atas 75 dan tertarik dengan hal-hal berkaitan dengan komputer dan tertarik dengan teknik, maka hasilnya informatika. Rules kedua adalah if lulusan SMA dan rata-rata nilai MIPA kelas 10 dan 11 adalah 75 ke atas dan tertarik dengan hal-hal berkaitan dengan komputer dan tertarik dengan teknik, maka sistem informasi. Rules ketiga, if lulusan SMA dan konsentrasi jurusan teknik bangunan dan rata-rata nilai MIPA kelas 10 dan 11 di atas 75 dan konsentrasi jurusan teknik bangunan dan tertarik dengan teknik, maka arsitektur. Rules keempat, if lulusan SMA dan rata-rata nilai matematika atau MIPA di atas 75
dan tertarik dengan teknik, maka desain produk. Rules 5. If lulusan SMA dan senang belajar tentang pembukuan keuangan, maka akuntansi. Rules 6. If lulusan SMA dan tertarik dengan ilmu bisnis, maka manajemen. Rules 7. If lulusan SMA dan tertarik dengan ilmu biologi dan ingin belajar tentang kesehatan dan penyembuhan, maka kedokteran. Rules 8. If lulusan SMA dan tertarik ilmu biologi, maka bioteknologi. Dan rules terakhir, if lulusan SMA dan gemar bahasa Inggris, maka pendidikan bahasa Inggris. Dengan telah ditetapkannya rules, maka kita akan menginisialisasi fakta-fakta ke dalam tabel fakta. Berikut adalah inisial dan faktanya. Selanjutnya, kita akan menginisialisasi jurusan dari fakta-fakta tersebut. Untuk inisial J1, berisi jurusan informatika, J2, sistem informasi, J3, arsitektur, J4, desain produk, J5, akuntansi, J6, manajemen, J7, kedokteran, J8, bioteknologi, dan J9, pendidikan bahasa Inggris. Selanjutnya, kita akan menyimpan rules-rules ke dalam tabel. Maka didapat tabel berikut. Yang pertama, if A dan B dan G dan I dan M, maka hasil kesimpulannya J1. Yang kedua, if A dan G dan I dan M, maka hasilnya J2. Dan yang ketiga, if A dan E dan G dan M, maka hasilnya J3. If A dan G dan M, maka hasilnya J4. If A dan H, maka hasilnya J5. If A dan K, maka hasilnya J6. If A dan J dan N, maka hasilnya J7. If A dan J, maka hasilnya J8. Dan if A dan O, maka hasilnya J9. Berikut adalah penalaran dalam bentuk struktur pohon. J1 untuk informatika, yang kedua sistem informasi dengan inisialisasi J2, yang ketiga arsitektur atau J3, yang keempat ada desain produk, berikutnya struktur pohon untuk J5 atau akuntansi, untuk manajemen atau J6, untuk J7 atau kedokteran, J8 atau bioteknologi, dan yang terakhir untuk pendidikan bahasa Inggris atau J9. Dalam penalaran maju, penalaran dimulai dari sekumpulan data atau fakta menuju kesimpulan. Maka, didapat pohon keputusan berikut. Dimulai dari A, menuju B, dan G, dan I, dan M, maka diperoleh J1. Begitu juga A, dan G, dan I, dan M, maka didapat J2. A, E, G, M, J3. A, dan G, dan M untuk J4. A dan H untuk J5, A dan K untuk J6, A dan J dan N untuk J7, A dan J untuk J8, dan yang terakhir A dan O untuk J9. Untuk berikutnya, pembahasan tentang program akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Halo semuanya, perkenalkan, nama saya Daniel Sandwi Victory dengan NIM 09021181823024. Ya, di sini saya akan menjelaskan bagaimana alur program dari sistem pakar ini. Ya, pertama ada fungsi PHP. Di fungsi PHP ini, if jika benar akan mengarahkan ke pertanyaan dengan rules yang berkaitan. Jika salah, akan mengarahkan ke pertanyaan lain. Fakta yang benar akan disimpan dalam database. Ketika seluruh fakta terkumpul, database SysFact akan menemukan kesimpulan berdasarkan rules yang telah ditetapkan. Nah, lanjut lagi dengan koneksi PHP. Di koneksi PHP ini merupakan penghubung antara PHP dengan database yang akan digunakan. Nah,
Lanjut lagi ke simpan session. Pada simpan session, nama dan umur yang diinput oleh user akan disimpan dan akan diarahkan ke question.php. Dalam question.php, ya di sini, dia akan menggunakan nama dan umur yang telah diinputkan oleh user dan akan menampilkan pertanyaan pada database dan kesimpulannya tersimpan pada database. Lanjut lagi dengan solusi.php. Pada solusi.php ini, yang ini, akan mengirim kode solusi ke database. Kode solusi akan memberikan jawab solusi untuk rekomendasi jurusan. Jika kodenya tidak dapat ditemukan dalam database atau diawali huruf X, maka database Syspark akan mengambil nilai tidak dapat menemukan jawaban. Ya, ini dia. Lanjut lagi dengan index.php. Di index.php ini merupakan tampilan awal yang akan dilihat oleh user. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Desi Kencana Putri dengan NIM 09021181823114 kelas Teknik Informatika Reguler C. Di sini saya sebagai user dari kelompok saya akan menjelaskan sistem pakar berbasis web untuk menentukan atau memberikan solusi mengambil jurusan apa dari pilihan-pilihan diagnosis yang nanti akan kita pilih. Ini adalah sistem pakar yang dibangun oleh kelompok kami. Baiklah, inilah tampilan sistem pakar tersebut. Saat kita di sini ada tampilan mulai, tombol klik mulai, bisa kita klik. Saat kita mengklik mulai, maka akan muncul form pengisian biodata, nama dan umur. Biodata identitas user. Di sini kita isikan nama kita, kemudian umur, kemudian kita lanjutkan dengan klik tombol lanjut di sini. Setelah kita mengklik tombol lanjut, maka sistem pakar akan mengarahkan kita ke dalam diagnosis pertanyaan yang harus kita jawab. Sangat mudah, karena pertanyaan-pertanyaannya sangat logis dan langsung to the point, serta kita hanya perlu menjawab ya atau tidak seperti yang tertera di gambar ini. Ada beberapa pertanyaan diagnosis yang harus kita jawab seperti yang sedang saya lakukan sekarang, hingga nanti mencapai solusi terbaik yang diberikan oleh program sistem pakar ini. Ya, inilah saya akan melanjutkan untuk mengisi pertanyaan diagnosis. Di sini ada pertanyaan, apakah berasal dari SMA? Saya jawab ya, karena saya berasal dari SMA. Apakah mengambil jurusan IPA? Ya. Pertanyaan diagnosis ini kita isi berdasarkan dari kita masing-masing ya. Kalau yang dari IPS mungkin bisa jawab tidak. Kemudian apakah tertarik masuk teknik? Karena saya tertarik, jadi saya jawab ya. Kemudian apakah rata-rata nilai matematika, bahasa Inggris, kimia, fisika, biologi kelas 10 dan kelas 11 adalah lebih besar sama dengan 75? Ya. Apakah tertarik dengan hal-hal yang berkaitan dengan komputer? Ya. Apakah ingin mempelajari komputasi lebih dalam? Ya. Maka setelah itu akan tampil form solusi atau tampilan solusi yang diberikan. Ya, inilah solusi yang diberikan oleh sistem pakar berbasis web ini. Pada bagian solusi ini tertera biodata. Biodatanya saya isi tadi, yaitu nama Desi Kencana Putri serta umur 20. Kemudian terdapat kesimpulan dari input user yang sudah saya isi tadi dari
yang didapat dari pertanyaan-pertanyaan diagnosa yang saya jawab sebelumnya. Di sini ada sekolah asal dari SMA, jurusannya adalah IPA, tertarik masuk jurusan teknik, rata-rata nilai matematika, bahasa Inggris, kimia, fisika, biologi, kelas 10 dan kelas 11 lebih besar sama dengan 75, tertarik dengan bidang komputer, ingin mempelajari komputasi yang lebih dalam, maka kamu harus mengambil prodi informatika. Nah, kalimat "maka kamu harus mengambil prodi" ini merupakan solusi yang diberikan oleh sistem pakar. Kita atau saya cocoknya masuk kemana. Dia mengarahkan kita untuk lebih baik mengambil jurusan apa. Dari sini kita tidak perlu pusing memikirkan kita harus cocoknya kemana, baiknya ambil jurusan apa, karena sistem pakar ini sangat membantu kita. Tidak membantu 100% sih, tetapi sistem pakar ini memberikan kita suatu arahan langkah selanjutnya yang akan kita ambil, serta membantu kita yang sedang kebingungan mau milih jurusan apa. Dari sini kita dapat gambaran dan solusi yang mendekati dengan apa saja yang telah kita jawab dari diagnosis sebelumnya. Dari diagnosis yang telah saya isi tadi, saya diarahkan lebih cocok ke jurusan informatika. Kemudian jika telah selesai, bisa kita klik akhiri dan akan kembali ke tampilan awal, yaitu tombol mulai tadi. Semoga sistem pakar ini membantu kita semua yang sedang kebingungan untuk mengambil jurusan apa. Sistem pakar ini sangat friendly untuk digunakan dan sangat mudah untuk digunakan, serta solusinya pun juga to the point, sesuai dengan apa yang kita isi. Semoga terbantu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kirani Amanda dengan NIM 09021181823027. Di sini saya berperan sebagai seorang pakar. Saya akan membahas mengenai kebingungan saat memilih jurusan kuliah. Kebingungan dalam memilih jurusan yang akan dipilih kala masuk di bangku kuliah sering dialami oleh para pelajar yang baru lulus di bangku sekolah menengah atas. Tidak sedikit dari mereka yang memilih jurusan sesuai dengan kemampuan atau keinginan mereka sendiri. Tetapi ada juga yang memilih jurusan sesuai dengan keinginan orang tua mereka, hingga pada akhirnya mereka menjadi merasa salah jurusan. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh UMN, ditemukan fakta cukup menarik, yakni 92% siswa SMA merasa bingung dan tidak tahu akan menjadi apa ke depannya. Kebanyakan mahasiswa yang merasa salah jurusan merupakan mahasiswa tingkat awal. Padahal, mereka pada fase ini baru berhadapan dengan mata kuliah dasar umum, seperti berdasarkan hasil penelitian CNN pada tahun 2017, sebanyak 87% mahasiswa Indonesia mengakui bahwa jurusan yang mereka ambil tidak sesuai dengan minatnya. Dapat kita lihat di sini ada tabel APK dari tahun 2012 hingga 2016 dari seluruh perguruan tinggi di Indonesia. Dan berdasarkan data tahun 2018 yang dirilis oleh Riset Dikti, angka partisipasi kasar atau APK pendidikan tinggi Indonesia hanya mencapai 31,5%, yang berarti data ini menurun dari tahun 2016, yaitu mencapai 31,61. Sedangkan Riset Dikti juga menargetkan pada tahun 2023, APK pendidikan tersebut dapat mencapai 40%. Selain itu, kebanyakan orang memilih jurusan sesuai apa yang diinginkan oleh orang tua mereka, seperti menurut hasil jejak pendapat yang dilakukan oleh Pusat Pengembangan Kewirausahaan pada tahun 2010, sebanyak 90% mahasiswa UNUD mengaku salah jurusan mengatakan terpaksa mengikuti keinginan orang tua mereka. Akibatnya, dalam melakukan prinsip akademik, mereka terasa tertekan dan cenderung menerapkan prinsip pokoknya selesai tanpa adanya keinginan untuk meningkatkan hasil studi mereka. Beberapa mahasiswa pun mengaku bahwa mereka merasa jenuh dan terkadang berpikir menyesal
atau salah memilih jurusan yang mereka jalani. Pemerhati pendidikan dari UPH mengatakan, siswa salah memilih jurusan kuliah akan berdampak pada ketidakmaksimalan dalam pekerjaan atau profesi yang akan digeluti, sehingga orang tersebut tidak dapat berprestasi dan kemampuan maupun keterampilan yang dimiliki tidak berkembang dengan baik. Tapi jangan panik, dengan sistem yang kami buat ini dapat membantu calon mahasiswa untuk menentukan jurusan saat kuliah. Dapat Anda saksikan bagaimana cara penggunaan website tersebut seperti apa yang telah dilakukan oleh user. Jika kalian bertanya mengapa solusi yang dihasilkan adalah jurusan informatika, maka mari nanti kita bahas. Namun sebelumnya, mari kita mengenal lebih lanjut apa itu informatika. Teknik informatika merupakan salah satu jurusan pendidikan tingkat perguruan tinggi yang mempelajari serta menerapkan prinsip-prinsip ilmu komputer dan analisis matematis dalam perancangan, pengujian, pengembangan, dan evaluasi sistem informasi, perangkat lunak, dan kinerja komputer. Dalam kata lain, bidang studi ini akan melakukan pembahasan terkait pengolahan data dengan memanfaatkan teknologi komputer yang menggunakan prinsip dan proses logika. Bila memutuskan untuk memilih jurusan informatika, maka kamu akan cukup baik berkutat dengan pemrograman, pengembangan perangkat lunak, dan teknologi jaringan komputer. Pada dasarnya, kamu akan menjadi penerjemah suatu ide yang harus dituangkan dalam bentuk digital menggunakan bahasa pemrograman tertentu. Dalam prosesnya, kamu akan banyak membuat flowchart alias bagan alur bagaimana sebuah sistem dapat berjalan sesuai dengan fungsi dan logikanya. Tentu saja, ketelitian dan keuletan menjadi karakter paling dasar yang harus kamu miliki jika ingin memasuki jurusan ini. Maka dari hasil semua pembahasan tadi, kita mendapatkan poin-poin. Poin yang pertama yaitu SMA dan IPA. Mengapa SMA dan harus IPA? Jawabannya simpel saja. Hal itu dikarenakan SMA jurusan IPA lebih mendalami pelajaran matematika, fisika, dan perhitungan matematis lainnya dibandingkan dengan IPS ataupun SMK, sehingga kemungkinan untuk cocok dengan jurusan informatika lebih besar. Namun, hal ini bukan berarti jurusan selain IPA tidak bisa masuk informatika ya. Hal itu dapat saja terjadi jika Anda tekun dan ulet. Untuk poin kedua, tertarik komputer. Seperti yang telah disebutkan tadi, di informatika akan menerapkan prinsip-prinsip ilmu komputer yaitu merancang, menguji, mengembangkan, dan evaluasi sistem informasi, sistem operasi, perangkat lunak. Yang ketiga, menyukai komputer, karena dalam pelaksanaan kegiatan informatika akan selalu berhubungan dengan komputer. Dan yang keempat, tertarik masuk teknik. Hal ini sudah sangat jelas, karena di beberapa perguruan tinggi, program studi teknik informatika itu sendiri termasuk dalam bagian fakultas teknik. Oke, sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih.